Pembacaan Alkitab hari ini, Kejadian pasal 38 ayat 1-30. Yehuda dan Tamar. Ayat 1, pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam, yang namanya Hira. Ayat 2 di situ, Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Ayat 3, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Ayat 4, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Ayat 5, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Ayat 6, sesudah itu, Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Ayat 7, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ayat 8, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ayat 9, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ayat 10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Ayat 11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ayat 12, setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ayat 13, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ayat 14, maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ayat 15, ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Ayat 16, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ayat 17, jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat 18, tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu, lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Ayat 19, bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Ayat 20, adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ayat 21, ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Ayat 22, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Ayat 23, lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda Tamar, menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu.
Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ayat 25, waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya, barang-barang inilah aku mengandung, juga dikatakannya, periksalah, siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ayat 27, pada waktu perempuan itu hendak bersalin, katalah ada anak kembar dalam kandungannya. Ayat 28, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ayat 29. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar, maka anak itu dinamai Peres. Ayat 30 sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zera.